Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya duduk. Yakinlah yang di belakang pengen melihat wajahku, tidak pengen delok raimu. Sebelum saya orasi dan ceramah, saya minta ikhlas hatinya untuk kirim suratul Fatihah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat kita di Palestina. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya di Klaten yang saya cintai, beli ramen di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Klaten, piye kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Kenapa yang jawab I love you tuh wis tuwek ini gitu? Kan aku zizi. Saya bersyukur saya baru kembali dari luar kota, karena saya termasuk golongan pergi demi susu anak, pulang demi susu cangkem. Malah bium-bium mbok jeru. Sahabat-sahabat saya dan Bapak Ibu warga masyarakat Klaten, acara ini yang buat saya, yang ngundang Mas Denny saya. Kenapa? Karena saya dulu pernah janji sama orang Klaten, ditanya, Gus, kapan bikin acara di Klaten sama Mas Denny? Maka malam hari ini izinkan saya membayar janji hutang saya kepada orang Klaten. Malam hari ini temanya ngaji dan nyanyi. Setuju? Biasanya kalau ngaji tok, kalau nyanyi tok. Iki ono ngajine, ono nyanyine. Jadi imbang antara dunyone lan akhirate. Tapi ingat, jangan sampai STMJ, sholatnya terus, mabuknya jalan. Nah kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, Allah katakan dalam Al-Quran, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu paling dekat dengan orang baik. Maka saya minta semua yang hadir menjadi orang baik. Setuju? Gus, saya terlanjur jelek. Kalau kamu berbuat dosa, berbuat maksiat, segera bertobat. Sama halnya baju itu kalau kotor dicuci, bukan dibuang. Setuju? Maka saya itu jarang pakai baju putih. Saya lebih suka dengan pakai baju hitam. Karena bagi saya, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Apa buktinya hitam menyenangkan? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo pertanyaan saya, pilih wajahmu penuh tai lalat apa penuh panu? Makanya mbak-mbaknya kalau wajahnya nggak terlalu glowing, nggak usah diputih-putihkan. Bedanya orang kota sama orang desa itu kalau make up satu. Kalau orang kota itu make upnya tipis tapi elegan. Lawang desa, ya Allah, wedak FIFA sak karung dinggo bareng. Nanti aku mikir kuwi rayo apa papan karambol. Padahal kebaikan seseorang tolak ukurnya bukan fisik tapi hati.
tolak ukur kebaikan seseorang bukan tampilan fisik, tapi keberadaan hati. Orang yang baik biasanya punya hati yang baik. Ciri-ciri hati yang baik adalah jauh dari kebencian. Maka saya berdoa, gak usah hati kita dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan hasut, rasa iri, dengki, dan lain sebagainya. Gus, tapi saya ada jadi korban orang iri. Saya sampaikan, kalau ada orang ngiri, kamu nganan. Cocok? Karena kalau sama-sama ngiri seperti kampanye konvoy. Kalau ada orang ngiri, kita nganan. Bu, tapi saya sering diomongkan sama orang, kalau ada orang membicarakanmu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena omongan orang hanya sampai telingamu. Kalau kamu sakit hati, kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Berarti yang salah kamu. Gus Miftah sering dibully, dicaci, dimaki, biasa-biasa saja, tambah ganteng. Buktinya badanku tambah bagus. Jangan gemuk-gemuk. Oh, Fadil lagi. Wetenge gede. Mesti manuke cilik. Nggak percaya, ayo sepin. Mbaknya yang gemuk langsung bela, tapi aku gemuk. Nggak apa-apa mbak, saya sering bilang, cewek gemuk lebih diminati sama cowok daripada cewek seksi. Kamu tahu alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Santai saja. Sekarang cantik itu dari banyak hal, dari sananya, dari dananya, dari dandannya, atau dari kameranya. Makanya saya bilang cantik itu relatif, betul? Editing itu alternatif. Sekarang cewek mas, kalau posting di Facebook, di Instagram, di TikTok, cantiknya ya Allah. Begitu lihat fotonya, wow. Lihat aslinya, weh. Tapi kok palsu? Saya mau tanya, yang banyak bohongnya itu cewek apa cowok? Yang banyak bohongnya cewek apa cowok? Cowok. Mari kita buktikan. Soal fisik, cewek itu lebih banyak bohongnya dibandingkan cowok. Tapi soal hati, cowok lebih banyak bohongnya dibandingkan cewek. Karena cowok punya prinsip, perempuan bisa menyimpan dua pria dalam satu hati. Tapi ingat, pria bisa membeli tanpa harus mencintai. Kan dia ini sarkem. Loh aku kiai ini kue tamune. Rupamu kayak kondom. Cangkeme rasa stroberi. Kok kamu pengalaman sekali? Kalau soal fisik, cewek itu banyak bohongnya. Coba dari penampilan. Alis ketok api, lukisan. Ide panjang, sambungan. Rai roto, pupuran. Irung mancung, suntian. Bibir rapi, fileran. Untu rapi, kawanan. Bodi kita dhuwur, sandal jinjitan. Susu kita gede, ganjelan. Betul? Ngono wong wedok bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu kuwi lho, Pak. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, kita itu disibukkan dengan penampilan fisik, dandani fisik. Hidung pesek sedikit bingung,
Ke dokter disuntik solikin. Apa? Lah iya, yang nyuntik silikon namanya dokter solikin. Kita galau kalau visi kita jelek, seolah-olah penampilan itu yang utama. Padahal kita diingatkan ada kecantikan dari dalam, namanya apa dok? Inner beauty. Inner beauty sumbernya bukan dari fisik tapi dari dalam hati. Makanya saya itu nggak ilfil dengan kawan saya yang tatonya banyak. Saya kemarin di Surabaya pengajian, mantan germonya Doli, orangnya gendut, perutnya ditato beduk. Begitu kaosnya dibuka ada gambar beduk. Saya tanya, mas itu tato apa? Beduk Gus. Kok bisa? Iya, saya pecinta NU. Itu beduk? Iya. Tutuk endi? Ngisore. Ada lagi cewek purel di Banjarmasin, ownernya kirim foto sama Gus Miftah, cewek pemandu karaoke, dadanya ditato Gus Miftah. Saya bukanya malam-malam, tas pakai kacamata hitam, sehingga ketika mata saya mendelik tidak kelihatan. Gus, boleh video call sebentar nggak? Anak-anak kafe ngefans sama Gus Miftah, video call. Ternyata benar, ada mbak-mbak tatonya, dadanya ditato Gus Miftah. Saya lihat, wow. Oh, pecangkeme bosok gitu. Ngomong apa Jal? Mosok kiai ngaceng-ngancang. Coba sih ngomong. Aku mau ndelok. Bosok. Emangnya aku cowok apaan? Kalau aku sama kamu kan nggak mungkin, kan kamu sudah tua, aku bisa mati duluan, keracunan, susu kadaluarsa. Saya tanya, dok, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Loh, kalau ngefans nggak harus tato begitu dong. Kan dulu Gus Miftah bilang, seseorang itu besok di surga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka Gus, saya mencintai Gus Miftah. Kalau toh kita tidak bisa bersama di dunia, kita bisa bersama di surga. Cie. Aku batin. Kayak saya kira turu kelon karo bojone bayang kayak aku. Gak bahaya dah. Gak. Yang bahaya itu malam Jumat, kamu bikin story. Kamu jomblo, bikin status malam sunah Rasul. Cie. Jomblo sunah Rasul. Sunah Rasul kok karo sabun toh, cok. Aku zizi. Saya bilang, tato kamu itu bagus dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Iya. Ya, maksud saya begini, kebaikan dan keburukan seseorang sebagai tolak ukurnya itu bukan fisik tapi hati. Maka hari ini kamu gak usah berkecil hati. Woi ngopo, aku tahu bakul esteknya mirawiri supaya menarik perhatianku. Kan kamu cowok, kaya dodol ki tenanan, tetep tawak-tawake. Ora payu digratiske ngono wae kok. Saya tuh banyak belajar dari bakul es teh. Bakul es itu optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Cuman pesan saya satu sama mbak-mbak, mas-mas, terutama mbak-mbak, kalau kamu bikin es teh, tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme cowokmu. Iya. Makanya saya bilang, tahu nggak kucing suaranya bagaimana? Wedus suaranya bagaimana? Mbak, asu suaranya piye?
Guguk matamu, guguk. Kalau buaya suaranya bagaimana? Salah. Kucing ngeong, wedhus mbeh, asu ku. Suara buaya, dek aku kangen. Ya boyo. Kamu tahu nggak bedanya buaya sama buaya darat? Buaya makanya begini, buaya darat makanya begini. Caki nangking mancing-mancing wae iki. Wis tuwek jilbabe pink. Kan aku zizi. Nah, hati yang baik itu ciri-cirinya apa? Hati yang nggak sakit. Siapa itu mereka yang hatinya sakit? Hati yang dipenuhi dengan kebencian, dengki, iri, hasut. Kalau saya punya prinsip, lebih baik dibenci daripada saya membenci, betul? Lebih baik saya dibohongi daripada saya membohongi. Ih, helm bentuknya kayak kondom ini loh. Helm diwale. Iki luar biasa loh, sanggon-gon dodol loh ini. Kemudian laris le. Larantek dibuka-buka wae le. Hati yang tidak punya rasa benci, Bu, jangan kotori hatimu dengan penuh kebencian. Sama halnya saya minta, ini tahun pemilu, saya nggak akan kampanye, tapi saya minta semuanya tolong jaga hati. Saya yakin semuanya punya pilihan masing-masing. Jangan pernah menjelekkan pilihan orang lain, setuju? Karena begini, kalau hati itu sudah dipenuhi dengan kebencian, Allah tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Padahal dikatakan qalbun mu'min baitullah, hatinya orang beriman itu rumahnya Allah. Allah nggak akan masuk kalau hatimu pernah penuh dengan kebencian. Makanya apa? Penuhi hatimu dengan rasa cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Tapi kalau orang pacaran, mohon maaf, itu seperti kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Kowe yang ngono pacaran, sak sarung sikile papat matane. Di carane kepiye jaluk? Pak lemu ini bisa sarungnya jebol tak kandhani. Ya Allah mbak sawake lho weteng kabeh gitu ya Allah. Iki lho cah papat lemu jejer dadi siji gitu. Ketoke ganjil panggung iki. Bojone siji nggih wong telu. Ki bojone cuwilik lho. Kelak mul lak kelempoken. Kalau lemune kalau ya Allah. Subhanallah. Jenengan aja mangkat bintuk tawon napa? Maka kewajiban saya itu sekarang satu, menjaga kondusivitas. Kita semua besok pasti punya pilihan masing-masing. Saya meyakini 3 calon yang dihadirkan oleh Allah untuk Indonesia semuanya orang baik, setuju? Mas Ganjar orang baik, Mas Anies orang baik, Mas Prabowo orang baik. Tapi kok Gus Miftah sama Pak Prabowo sing gelem dolan ning pondokku mung Pak Prabowo. Tapi semuanya orang baik. Kalau seandainya kemudian saya bersama Pak Prabowo, jenengan tidak, atau jenengan sama dengan saya, bukan berarti kita kemudian harus bermusuhan, setuju? Ingat undang-undangnya, politik secukupnya, persaudaraan selamanya, setuju? Saya cuma satu hal mas, saya itu malu kalau lihat TikTok, senang dengan calon satu menjelekkan calon yang lainnya. Sekarang sudah tidak zaman
justru orang-orang yang dijelekkan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Betul? Gak usah le. Saya dulu dijelek-jelekan, Gus Miftah kiai ini lonte. Salahnya apa kalau saya ngurusi lonte? Kowe pengen, ayo kowe ngacengan no. Kan bener. Aku ning kono ngaji, kowe mribe. Kowe malah tamu reguler. Kayaknya ini alumni. Wedi aku ning kene, aku geser kene wae. Kuwi medeni mbake kuwi. Aku iso mulih meteng lho iki aku. Nah, saya nggak mau gara-gara kita beda pilihan, kemudian kita bermusuhan, justru akan menjauhkan rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah akan datang kepada orang Klaten, kalau orang Klaten bisa akur, bisa rukun, tidak saling bermusuhan. Apakah orang gemuk salah? Enggak, mau pilihan kok. Kan nggak salah. Enggak. Loh, kurang ajar. Ora apa-apa Gus, gemuk kempitane anget. Iki sing kene medeni. Mumet dasmu. Mola diwene yo gelem nyoh ini. Jadi saya bakal kroto ini. Apa kroto nduk? Makan manuk. Mana sapa manukmu? Nah, rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka yang tidak mau akur. Ingat, kita lemu yo wira-wiri ke sapa to iki? Sehingga apa? Yang namanya pesta demokrasi, pesta itu moto, ayo. Saya itu dari dulu kalau foto memang sukanya 2 jari. Karena bagi saya hidup itu imbang, ada cewek, ada cowok, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka, ada manusia, ada setan. Tuh, tukang kamera lak moto, mesti matanya merem siji. Kenapa? Karena kalau dua-duanya merem rakyat tak goblok. Pada santri ku ingin takon, Gus, kenapa orang bersin kok matanya merem? Lah iya, soalnya melek iso rontok sak matane. Goblok men. Aku lah ning pondok, Dok. Mesti takon aneh-aneh. Bah mau tanya, apa hukumnya siang hari di bulan puasa kumur-kumur pakai kuah bakso? Lah cangkemnya. Saya jawab, hendaknya di siang hari bulan puasa tidak kumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Masuk kiu-kiu mbok jeru. Jeru wong lemok. Nah, wong lemu iki lak kelon alat bantune siji. Laler. Ya Allah, gedene kae ya Allah. Pantesan panggungku mereng buri ini. Ono cah kae to. Ya Allah. Kita iringi dengan sebuah lagu La ilaha calemu rene iki lho. Ya Allah. Beleng, 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 beleng. Beleng. Siap gerak. Sik. Manukmu sebelah ini.
Bobotku piro kan? 150. 150. Ya Allah. Ya Allah. Sesolak mati sing gotong lah yang mesake teh. Moga-moga sampe namanya siapa? Mas Jimbong, mudah-mudahan panjang umur. Jadi wong sak donya mati Jimbong urip dhewe. Amin. Makasih Mas Jimbong ya. Sebentar lagi kita nanti sholawatan. Kamu rekam yang bagus ya. Ya Allah. Iki mesti wong iki memorine oke. Pokoknya ya Allah. Sesuai aku rapi karo Mas Jimbong. Saya langsung punya istilah kaya lombok ning dhuwur tahu. Lombok. Inna rahmatullah qaribum minal musinin. Rahmatnya Allah itu paling dekat dengan orang yang baik. Maka kalau bangsa Indonesia ini pengen mendapatkan rahmatnya Allah, ayo jadilah orang baik dan saling membaikkan. Setuju? Ora usah padu. Kaya tanggoku ini malam Jumat gagal kelon. Mlebu kamar malah padu babakan capres. Lah wong arep kelon kok ngomong capres. Tak kandhani lho ya, rumah tangga yang paling baik kata Rasulullah itu rumah tangga yang sering bercanda. Jadi kalau kamu masuk kamar gak usah ngomong sing abot-abot. Sing lanang aku seneng Mas Prabowo, sing wedok Mas Ganjar, ra sida kelon goblok. Mlebu kamar biasa-biasa wae. Saya bilang sama istri saya, "Iya, Bun. Memang saya pendukungnya Pak Prabowo, tapi sampai tanggal 14 Februari sebelum tanggal 14 yang tak coblos awakmu." Aku yang ngono toh. Masa kowe? Makanya kalau ada cowok suka sama kamu bilang sama cowokmu, "Mas, kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan." Oh. Ngakune muslimah, senengane melumah karo Bagi muslimah apa kim cilik.